Salam jumpa sahabat-sahabat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan permenungan kita, permenungan tematis yang kemarin kita sudah mendengarkan permenungan tentang syukur. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan permenungan kita tentang syukur itu harus diwujudkan di dalam perbuatan kita, yaitu dengan mengembangkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Dan kita akan dikuatkan dengan permenungan kita yang diambil dari Injil Lukas. Mari kita dengarkan bagaimana sih kita mewujudkan syukur itu. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 26 sampai dengan 27. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, sebelumnya bacaan ini mengatakan begini. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu 3 hamba. Satu diberi 10, yang satu diberi 5, dan yang satunya diberi 1. Mereka mengembangkan. Ada yang mengembangkan sampai 10 juga, 10 talenta, 10, 5. Nah, untuk yang mendapatkan 1, dia berpikiran sudah negatif dengan tuannya itu. Maka dia tidak mengembangkan. Yuk, kita mau mendengarkan kisahnya. Dia di sini juga dituliskan kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus memberi perumpamaan itu. Sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada, tidak usah menunggu nanti, tetapi sudah ada di dekat kita. Contohnya saya akan menceritakan sebuah kisah. Suatu hari saya itu perjalanan saya dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur, itu perjalanan yang jauh, menaiki bus Transjakarta itu. Tahu sendiri kalau di Jakarta itu berdesak-desakan. Kalau naik Transjakarta itu menunggu bis datang, kemudian yang kosong itu kita akan berebut mencari tempat duduk. Suatu saat ketika saya juga berkerumun itu mau memasuki bis itu, saya itu mencoba untuk mengikuti saja, tapi saya tidak mau berdesak-desakan. Saya mengambil yang bagian belakang, tetapi ternyata saya juga dapat tempat duduk. Dan ketika semuanya dapat tempat duduk, ada seorang ibu yang pakai kerudung, kayaknya orang Muslim, itu tidak mendapat tempat duduk. Kemudian saya ketengok, kayaknya kasihan ini ibu itu. Kemudian saya coba untuk memberikan tempat duduk saya, meskipun perjalanannya memang jauh ya, saya harus berdiri. Ya sudah, saya berdiri. Nah, ketika saat itulah ibu itu mengucapkan terima kasih dengan teriak, aduh terima kasih Bu, ibu itu berpakaian seperti ini, tapi kok ibu ternyata baik. Semuanya orang melihat. Terus ada juga di depan itu, kebetulan di bis itu banyak yang usianya sudah tua ya, sudah tua, banyak yang sudah tua. Dan bis itu waktu itu sudah berjalan, saya duduk dan ibu itu bercerita banyak gembira bahwa saya memberikan tempat duduk. Kemudian nanti kita gantian ya Bu. Oh ya,
ya nanti nggak apa-apa Bu, duduk aja, tenang gitu. Kita ngobrol-ngobrol di situ dan berhentilah di sebuah halte lagi, dan di situ masuklah seorang ibu yang hamil. Seorang ibu yang hamil, kemudian ada di depan tempat di belakang sopir itu ada seorang pemuda. Memang pemudanya itu memang gagah, berpakaiannya rapi, kemudian dia itu duduknya sudah dia asik dengan HP-nya. Dia sudah melihat ada ibu hamil masuk, tetapi dia tetap diam saja, asik dengan HP-nya. Maka bapak kernetnya itu jalan menuju ke orang muda itu. Mohon yang muda itu berdiri cepat gitu. Kasihan ini ibu itu, apakah kalian tidak memberi tempat duduk untuk mereka yang membutuhkan gitu. Nah, memang betul Mas yang kelihatan ganteng, gagah, bajunya bagus itu berdiri dengan wajah yang sangat wajahnya merah, malu karena ternyata tempatnya itu dia harus berdiri dari tempat duduk itu, dan ibu itu yang hamil itu akhirnya mendapat tempat duduk. Tetapi di sini saya mau melihat bahwa saya langsung ingat dari bacaan ini. Bacaan ini begini ya. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Pertama-tama saya mau melihat diri saya waktu itu, kok ibu itu dengan ramah yang saya beri tempat duduk itu, dia ramah sekali, kemudian malah saya dibayari. Bukan saya mengharapkan dibayari ya, tetapi ibu itu merasa bahwa dia itu ditolong dalam dia tidak berdiri, kemudian dia itu dibantu, kemudian merasa nyaman duduk, dan dia merasa juga ada orang yang ramah dengan dia, dan malah saya dibayari oleh sama ibu itu. Nah, yang saya lihat itu, siapa yang tidak mempunyai dia akan diambil daripadanya. Pertama kali saya memang dari bacaan ini saya agak bingung, kok nggak punya kok malah diambil gitu. Memang ternyata bahwa kerajaan Allah itu dekat banget dengan hati kita. Ketika kita tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, maka hilanglah sudah bahwa kerajaan Allah yang sudah dekat itu sudah tidak nampak lagi ketika kita tidak peduli dengan sesama kita. Nah, saya melihat bahwa pemuda itu kan sudah dapat tempat duduk, dengan sendirinya dia diambil daripadanya. Kemudian wajahnya yang ganteng dan gagah itu hilang. Semuanya akan memandang dia dengan, kok bisa ya ini orang muda kok kayak gitu. Tidak peduli dengan orang yang membutuhkan. Dia malu sekali dengan wajah yang merah itu, dia tertunduk malu. Nah, itu hilang semuanya yang ada pada dirinya. Memang diambil daripadanya. Ini hanya kisah yang sangat sederhana, tetapi bagi saya kita itu ada di sebuah perjalanan ya. Perjalanan kita itu perjalanan untuk menuju kepada Dia yang sudah datang memang. Tetapi apakah kita itu peduli dengan apa yang ada di sekitar kita? Kalau Yesus mau masuki kota Yerusalem, kemudian murid-murid mengharapkan kerajaan Allah akan segera datang. Kerajaan Allah datang ketika Yesus juga menerima konsekuensi sebagai anak Allah, dan dia mau menyelamatkan, dia mengorbankan hidupnya. Dan pada saat itu banyak peristiwa-peristiwa di mana kita belajar untuk saling menolong, belajar untuk peduli dengan orang yang menderita. Kerajaan Allah itu tidak jauh dari kita ketika kita mau peduli dengan sesama kita. Kita, orang-orang yang ada di dunia ini, semuanya dari semua agama pasti mengajarkan kepedulian dan kasih. Tetapi bagaimana kita mengembangkan bakat, kemampuan, dan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ketika kita itu menolong, Tuhan sudah memberikan kekuatan kok kepada kita untuk dapat menolong itu. Jadi kalau saya merasa perjalanannya masih jauh, kuat nggak ya saya nanti berdiri?
Sudah, saya tidak akan berpikir itu. Toh nanti ada yang turun dan saya akan juga diberi tempat duduk ketika saya juga tulus memberikannya itu. Jadi intinya dalam permenungan kita hari ini, kita diajak untuk memanfaatkan, mengembangkan bakat yang sudah kita terima, kemampuan kita, apa yang ada dalam diri kita berikan dengan cuma-cuma, karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan untuk perjalanan hidup kita. Semoga kita semua dimampukan untuk senantiasa PK akan kehadiran kerajaan Allah itu yang ada di sekitar kita, lewat sikap kita yang sigap untuk menangkap apa makna dari setiap perjalanan hidup kita, dan memaknai setiap hidup ini bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, sudah ada ketika kita memberikan diri kita.